Ya, hai, assalamualaikum Leo. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian Leo. Ini tentang seseorang yang datang di tahun 2022 gitu ya. Dan ini baru mulai ya, mulai tahunnya gitu, mulai awal tahun di sini ya. Otomatis mungkin ada yang baru datang saat ini atau dalam proses di 2002 gitu ya. 2022 gitu. Ya, oke. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian tentang karakternya dia, kemudian karirnya dan juga zodiaknya begitu. Saya readingnya tentang hal itu nanti ya. Itu dan otomatis saya tarik energinya si dia ke Leo di sini gitu ya. Seseorang yang datang di tahun 22 ini seperti apa gitu ya. Nanti kita lihat readingannya gitu, dan ini general reading ya. General reading dan otomatis untuk umum ya. Itu kolektif begitu ya. Itu jadi nggak semua resonate gitu. Kalau misalkan ada yang resonate ya mungkin 1, 2 atau mungkin bahkan 3 untuk karakternya atau mungkin karirnya atau zodiaknya. Yang pasti ada seseorang yang akan datang ke Leo di tahun 2022 itu tentang hal itu ada di sini begitu ya. Nggak semua karakter ada di sini, akan tetapi kemungkinan ada sebagian karakter di sini gitu ya. Mungkin karirnya yang cocok juga atau zodiaknya juga gitu. Kalau zodiak misalkan nggak cocok ya otomatis di sini mungkin dari segi karakternya mungkin cocok lah, itu bisa resonate juga gitu ya. Itu karena nggak semua zodiak yang saya sebutkan di sini ada hubungannya dengan kalian gitu. Kalau misalkan semua ada di sini, karakter, karir dan zodiaknya ada di sini, otomatis resonate untuk kalian ya. Itu resonate secara garis besar gitulah ya itu. Tapi kalau misalkan ada salah satu tentang karirnya doang atau karakternya aja atau zodiaknya aja, itu juga bisa seseorang ini akan datang ke kalian mempunyai hal semacam itu gitu ya, yang saya readingkan nanti gitu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk karakter dia ya, karakter seseorang yang datang di tahun 22 ke Leo. Di sini ada The Lovers ya. Untuk si dianya ini dalam hubungan asmara ini sering sekali putus nyambung gitu ya. Itu keluar masuk hubungan gitu ya. Itu istilahnya hubungan sering apa ya, sering gagal mungkin ya, istilahnya hubungan yang sering keluar masuk gitulah ya itu. Atau kayak hubungan itu nggak bisa, mungkin hanya sebentar lepas gitu ya, orangnya seperti itu dengan The Lovers ini. Akan tetapi energi ke Leo di sini dia mungkin jodohnya si Leo ya, karena di sini The Lovers ya, jodohnya si Leo yang memang dipertemukan di tahun 22 gitu ya. Itu jadi istilahnya dulu dia pernah mempunyai hubungan yang adanya keberpisahan gitu, dan pada akhirnya ketemu dengan si Leo, mungkin menjadi jodohnya si Leo gitu, bisa juga seperti itu ya dengan energi The Lovers di sini. Dan kemudian di sini ada Three of Pentacles. Dia fokus untuk segala pencapaian atau apa yang dia inginkan itu dia fokus untuk mencapainya gitu ya. Itu apalagi di karirnya dia atau pekerjaan dia yang memang membutuhkan kefokusan di situ gitu ya. Itu dan dia benar-benar orang yang fokus, atau istilahnya kalau diberi amanat ya, diberi amanat atau tugas itu dia benar-benar dia selesaikan sepenuh jiwa gitu ya. Orangnya fokus di karir keuangannya gitu. Dan kemudian di sini ada King of Wands. Dia ini pinter berstrategi ya. Planning-planningnya ini banyak sekali yang menjadi kenyataan gitu ya. Rencana-rencana dia ini banyak sekali yang bisa terrealisasi gitu, orangnya seperti itu. Istilahnya misalkan ada permasalahan ya, itu dia
strategi untuk menyelesaikan itu pintar gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada King of Swords, di segi logikanya juga pintar orangnya ya, cerdas gitu ya, cerdas dan pintar juga gitu. Itu cerdas dan pintar itu berbeda ya, itu orangnya seperti itu. Dan orangnya bijaksana juga ya, mempunyai kewibawaan di sini karena King ini ada dua ya, King of Wands sama King of Swords. Itu dari segi pemikirannya atau untuk memberikan keputusan atau pengambilan keputusan ini benar-benar orang yang bisa bijaksana atau bisa dewasa gitu ya dalam memberikan keputusan-keputusan apa yang diambil di kehidupan dia gitu. Dan strateginya juga bagus dan bisa terrealisasi gitu ya. Itu kalau dari segi fisiknya ya, orangnya agak sangar ya mempunyai wibawa gitulah ya, istilahnya mempunyai wibawa di sini, apa ya, berkarisma orangnya gitu. Dan istilahnya di sini mungkin kalau dari segi badannya agak tinggi juga gitu ya, tinggi, badannya agak berisi lah yang pasti gitu, orangnya seperti itu. Dan di balik ke karismanya dia yang mungkin agak kelihatan kayak orang yang galak gitu ya itu akan tetapi dia baik orangnya ya, karena setelah dia mengenal seseorang yang ada di keseharian dia atau mengenal orang yang ada di dekatnya dia ya, dia banyak tersenyum, ramah orangnya seperti itu sih ya, itu. Dan kemudian di sini ada Knight of Pentacle. Di segi keuangannya, kalau di segi keuangannya ini dia mempunyai apa ya, mempunyai keuangan yang mungkin belum, istilahnya menengah ke atas lah ya, menengah ke atas, tapi belum nyampe ke King atau Queen of Pentacle gitu. Jadi istilahnya sedang-sedang saja gitu ya dari segi ekonominya gitu. Dari segi karirnya juga dia sudah mempunyai karir kok ya itu, dan karirnya sudah dia jalani selama ini gitu. Mungkin sebelum tahun 22 juga dia sudah mempunyai karir sendiri gitu ya, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada The Chariot. Si dianya ini orang yang suka akan keberhasilan ya, itu istilahnya yang penting menang gitu, orangnya tujuannya menang untuk diri sendiri gitu, itu karakternya ya. Istilahnya kemenangan itu ada di kehidupan dia itu, baik itu kemenangan itu dia dapatkan dari cara yang baik atau enggak begitu ya, dari cara yang negatif atau positif itu dia nggak peduli, itu yang penting dia menang, itu orangnya seperti itu ya dengan The Chariot ini itu. Dan istilahnya di sini kemenangan yang ada di kehidupan dia ini memberikan Queen of Cup, memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri gitu ya. Dan di sini kalau saya lihatnya si dianya ini sekarang mungkin lagi fokus ke kebahagiaan dianya sendiri ya, atau ke kehidupan dia sendiri begitu. Dia lagi fokus ke kesendiriannya gitu ya. Itu karena di sini kebahagiaan ada di dianya karena dia kayak merasa adanya kemenangan di sini ya. Kemenangan yang dia berikan di energinya dia sendiri itu dia dapat dari, entah itu dari yang baik atau yang buruk gitu ya, menurut si dianya yang penting dia menang gitu. Yang pasti dia memberikan efek ke dianya bahagia gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Two of Pentacle. Dari segi kehidupan dia ini ada kestabilan ya, istilahnya keseimbangan ya. Ini Two of Pentacle itu kan keseimbangan di situ. Keseimbangan di sini kalau misalkan dia memberikan
atau mencari kemenangan-kemenangan untuk dia sendiri bahagia, ya itu keseimbangan untuk kehidupan dianya. Dan kemudian di segi karir keuangannya dia punyai saat ini, itu juga untuk keseimbangan di kehidupan dia gitu, orangnya seperti itu ya. Jadi istilahnya di sini kalau dari segi keuangan dia nggak kurang gitu ya, dan dia nggak kurang, dan mungkin untuk lebihnya kayak seperti nyampe ke Queen atau King of Pentacle belum, cuman kalau masalah keuangan dia ada terus gitu, orangnya seperti itu ya. Itu di keuangan ini dia stabil gitu ya, seimbang gitu, orangnya seperti itu. Nggak kekurangan gitulah ya, istilahnya dari segi keuangannya ini dia nggak kekurangan, karena di sini ada Knight of Pentacle juga Two of Pentacle. Jadi karirnya sudah dia jalani selama ini, keuangannya juga stabil, seimbang gitu kan, otomatis nggak mentok untuk menjadi Queen of Pentacle atau King of Pentacle, ataupun mungkin istilahnya yang di bawahnya itu nggak nyampe dia kekurangan, nyampe ke paling bawah itu enggak ya, orangnya ada terus dari segi keuangannya gitu. Dan dari segi perasaannya dia saat ini lagi menstabilkan juga, lagi menyeimbangkan juga untuk dirinya sendiri, dan saat ini dia memang orang yang lagi sendiri ya, itu membahagiakan diri sendiri atau fokus ke diri sendiri, yang penting bahagia gitu ya itu. Dan kemudian di sini ada Temperance, orangnya ini bisa juga kalau pas dia marah sekali gitu, tapi kalau nggak ada yang mengganggu dia ya otomatis dia orang yang tenang, yang bisa mengendalikan amarah dia gitu, orangnya seperti itu. Dan di kehidupan dia ini banyak pelangi ya, pelangi warna-warni ada di kehidupan dia, dan ada sinar, otomatis kalau istilahnya dia misalkan nih dia kayak ada energi negatif ke dianya, itu sebenarnya dia tahu bahwa itu yang dia perbuat itu negatif, atau ada seseorang yang tidak suka ke dianya gitu ya, dia tahu energi itu gitu ya itu, dan di sini kayak sebenarnya sudah dikasih apa ya, kasih sinar, kasih cahaya untuk kehidupan dianya sendiri sebenarnya kalau dia tenang gitu ya. Akan tetapi kalau dia marah ya apapun dia lakukan gitu ya, entah itu baik atau buruk energinya gitu, entah apa yang dia lakukan itu negatif atau positif, baik atau buruk, itu dia lakukan kalau saat dia emosi, dia marah gitu ya itu. Tapi kalau tenang ya kehidupannya ya berwarna-warni gitu ya, ceria mungkin ya itu, istilahnya kan ada pelangi juga di sini kan ya. Jadi istilahnya seperti itu orangnya. Jadi kayak apa ya, kalau kalian misalkan yang berhadapan dengan dianya, jangan sekali-kali jangan sekali-kali menyentuh emosi dia gitu. Kalau dia emosi, amarahnya akan berlebihan gitu ya itu. Tapi kalau kalian memberikan energi ketenangan ya dia akan benar-benar tenang gitu ya, justru memberikan keceriaan, memberikan warna-warni kehidupan ke kalian gitu, orangnya seperti itu ya itu. Dan kemudian di sini ada Ace of Cup, kebahagiaan ya, istilahnya di energinya dia di keseharian ini yang penting bahagia. Nah, apa yang dijalani saat ini bahagia gitu ya, itu kebahagiaan itu yang dia ingin capai ya, perasaannya seperti itu sih. Jadi dia inginnya bahagia aja, happy aja lah gitu, orangnya seperti itu ya itu. Itu dari karakternya ya. Kemudian dari segi karirnya di sini kalau saya lihatnya ini secara acak ya saya ngasih tentang karirnya ini hanya sebagai contoh aja ya, istilahnya kan saya nggak bisa memberikan secara detail karir kalian apa, karena saya readingnya kan general ya, otomatis untuk umum dan banyak yang saya tarik di sini. Jadi
misalkan yang menyangkut tentang karir tersebut di bidang apa, kalian yang tahu sendiri gitu ya nantinya, seperti itu. Di sini karirnya mungkin seseorang yang memberikan apa ya, jalan keluarnya ya, memberikan jalan keluarnya dalam hubungan. Mungkin kayak istilahnya seseorang yang memberikan pencerahan ke orang lain gitu ya. Itu yang ya mungkin konsultan gitu ya, konsultan atau tempat berkonsultasi gitu ya, motivator mungkin, atau psikolog ya, psikiater gitu, atau istilahnya yang apa ya, pengaduan untuk hubungan gitulah ya. Itu pengaduan untuk hubungan ya, mungkin kayak seperti apa ya, pengadilan apa ya. Kalau pengadilan itu biasanya yang pasti ya yang kalian yang tahu lah ya untuk energi karir di dianya, dan otomatis kan nanti akan kelihatan juga kalau sudah kenal dengan kalian gitu kan ya. Itu orangnya ya tentang hal itu ya, pemberi pencerahan, pemberi jalan keluar tentang hubungan gitu. Itu. Dan kemudian di sini ada Three of Pentacles. Mungkin di bidang administrasi bisa juga ya. Di bidang administrasi, mungkin administrasi keuangan atau administrasi perkantoran, atau yang pasti di bidang administrasi lah ya, apapun itu gitu. Dan kemudian di sini mungkin manajer ya, kan pengelolaan itu kan manajer ya. Itu mungkin ada yang menjadi manajer gitu, atau penasehat gitu ya. Itu istilahnya orang yang pintar mengelola lah ya, pengelolaan itu kan ya salah satunya tentang manajer gitulah ya. Itu. Dan kemudian di sini pendidik, mungkin dosen ya, dosen istilahnya pendidik yang lebih tahu dari orang lain gitulah ya. Itu dengan King of Swords di sini ya. Itu orang yang karirnya di bidang komunikasi bisa juga ya, di bidang komunikasi, di bidang pendidikan, istilahnya yang pasti memikirkan bawahannya lah ya. Itu bos mungkin, tapi bos di sini bukan bos yang penuh dengan bos untuk keuangan perusahaan, itu enggak. Kalau di sini bosnya di sini bos di segi pemikirannya, mungkin kayak apa ya, direktur ya, sejenis direktur, dekan gitu ya, di kampus-kampus gitu kan ya. Itu mungkin di karirnya dia di pemerintahan gitu ya. Itu akan tetapi dia sudah menjadi jabatannya sudah paling tinggi mungkin ya, seperti itu. Direktur bisa juga seperti itu ya. Itu yang pasti dia bos, tapi bos yang bukan bos untuk punya perusahaan, itu enggak di sini, karena keuangannya di sini si dianya kan sedang-sedang saja gitu ya, otomatis. Dan dengan King of Swords ini ya bosnya, tapi bos yang memerintah, nah gitu ya, seseorang yang memerintah bawahannya gitu ya. Itu istilahnya karir, mungkin karir di karir PNS mungkin, tetapi dia mempunyai jabatan tinggi gitulah ya. Itu. Atau misalkan di kampus-kampus ya, dia seseorang yang mempunyai jabatan paling tinggi di kampus tersebut gitu, orangnya seperti itu ya. Atau mungkin pendidik, tapi pendidik yang mungkin dosen bisa juga ya. Yang pasti pendidikan yang dia berikan ini adalah pendidikan yang tinggi gitu ya. Itu di sini. Tergantung kalian di sini ya, untuk si dianya yang datang ini nanti kan pasti akan kelihatan di energi kalian kalau sudah berjalan ya. Itu. Dan kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Dia pejuang
istilahnya pejuang apa ya, ya pencari nafkah lah ya, pencari nafkah, pencari rezeki gitu. Apapun pekerjaannya di sini ya, dengan Knight of Pentacle itu dia pekerjaannya yang pasti kerja apapun yang penting dia ada keuangan yang masuk dan itu cukup gitu ya. Itu kalau saya lihatnya ya. Itu sih bekerja di bidang keuangan juga bisa, tetapi mungkin karyawannya kali ya, karyawan di perbankan atau di perusahaan yang berhubungan dengan keuangan gitu. Itu. Kemudian di sini ada the Chariot, di sini kemenangan, otomatis ini hampir sama dengan King of Wands ya, istilahnya mungkin manajer yang bisa bisa menentukan pilihan gitu ya, istilahnya pinter untuk menentukan pilihan dari karirnya dia atau bawahannya dia untuk agar bisa menang seperti apa, goal-goalnya seperti apa gitu. Itu dia manajer yang ada di bidang itu, pengelolaannya di bidang itu gitu ya. Itu jadi kan manajer itu kan banyak sekali cabangnya gitu lah ya kalau saya bilangnya gitu, banyak sekali cabangnya kan di bidang satu karir di bidang manajemen mungkin, akan tetapi kan beda-beda untuk manajemennya di bidang apa gitulah ya. Itu kalau si dianya ini kayak khusus untuk pencapaian kemenangan gitu. Itu orangnya seperti itu ya, jurus-jurusnya gitu ya, jurus baik atau buruk gitu. Itu tuh yang penting dikasih dari dianya gitu ya, untuk menentukan itu pengelolaannya itu baik atau buruk, kemudian kemenangannya harus seperti apa. Nah orangnya seperti itu, karirnya tentang hal itu gitu ya, yang menyangkut tentang hal itu gitu. Pasti kalian yang reading ke sini tahu lah ya, kalian yang reading ke sini kan otomatis seseorang yang sudah bisa berpikir untuk lebih seseorang yang lebih dewasa lah ya, karena biasanya yang ngikutin reading di sini kan sekitar usia 20-an ke atas gitu lah ya. Jadi saya anggap di sini kalian orang yang pinter untuk melihat apa yang karir saya sebutkan di sini gitu ya, di bidang itu gitulah ya itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Cup. Ini seseorang ini mungkin si dianya ini apa ya istilahnya, karirnya di inilah kali ya, di dekat air kali ya, istilahnya karirnya di bidang di pantai gitu ya. Apa namanya karir yang di pantai itu, ya istilahnya seseorang yang memberikan kebahagiaan ke orang lain gitulah ya, dan yang pasti untuk ketenangan, seseorang yang memberikan ketenangan atau yang bisa menenangkan orang lain gitu, bisa juga seperti itu. Yang penting dia bahagia dulu gitu ya, memberikan kebahagiaan ke orang lain. Kalau kebahagiaan ke orang lain kan kadang ada juga yang ini saya contohkan aja ya, kalau kalian misalkan ada yang membuat konten gitu, entah dari aplikasi TikTok mungkin ya, itu kan kayak istilahnya hanya sekedar memberikan tawa gitu kan juga kebahagiaan ya. Itu yang pasti memberikan kebahagiaan ke banyak orang gitu, dan mungkin bisa menenangkan hati banyak orang gitu, orangnya seperti itu ya. Dan mungkin di bidang yang menyangkut dengan air bisa juga seperti itu orangnya ya. Itu kemudian di sini ada Two of Pentacle ya, ini hampir sama dengan di bidang manajemen tadi ya, mungkin di akuntansi atau perbankan gitu, karena menstabilkan keuangan di sini. Itu orangnya seperti itu ya, yang pasti di bidang keuangan lah ya dari seginya.
Itu. Dan kemudian di sini seseorang ini karirnya memberikan, yaitu tadi ya, pelangi kehidupan banyak orang, pemberi pencerahan, pemberi ya sinar ke banyak orang gitu ya, pemberi jalan keluar hampir sama dengan The Lovers. Tapi kalau Temperance ini dari semua kehidupan gitu, mungkin seseorang yang memberikan pencerahan dari semua segi gitu ya. Itu kalau The Lovers tadi kan tentang hubungan, kalau di sini Temperance ini dari semua segi kehidupan gitu. Tempat untuk berkonsultasi gitulah ya orang ini. Dan kemudian di sini ada Ace of Cups. Karirnya dia ini memberikan kebahagiaan ke orang lain yang pasti. Kebahagiaan di sini kan nggak cuman kebahagiaan perasaan ya, akan tetapi kebahagiaan mungkin istilahnya kebahagiaan yang menyangkut tentang energi gitu ya, memberikan energi kebahagiaan ke orang lain juga gitu, orangnya seperti itu ya. Itu ya, bisa juga untuk memberikan kebahagiaan lewat materi, kebaikan ya, skill atau yang lainnya, yang pasti memberikan kebahagiaan ke orang lain gitulah ya, orangnya seperti itu. Kalau dari zodiaknya saya lihat zodiak di sini ini Libra ya, Sagittarius, Virgo, Cancer, di sini ya Taurus bisa ya, Leo sama Leo bisa ya. Ini kan saya nariknya tentang energi Leo ya. Itu seseorang yang datang ke Leo kan ya, tapi mungkin ada yang hubungannya Leo berhubungan dengan Leo ya, bisa juga gitu kan ya. Itu Aries juga adanya seperti itu ya kalau saya lihatnya. Ya, saya lihatnya itu oke. Ya sekitar itu untuk zodiaknya ya. Tapi kalau misalkan zodiaknya selain ini ya bisa juga ya. Karena istilahnya kan untuk energinya mungkin zodiak lain gitu. Energinya zodiak lain, akan tetapi karirnya atau karakternya ada di sini, bisa juga seperti itu ya. Itu ya, orangnya seperti itu. Ini untuk karirnya hanya sebagian besar aja ya. Untuk detailnya kalian yang tahu nanti dengan seseorang ini yang datang di tahun 22 ini, seseorang ini karirnya apa gitu ya, karakternya kurang lebih seperti itu, dan zodiaknya itu gitu ya. Itu oke, saya rasa itu readingnya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini ya. Itu, dan semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Dan saya rasa cukup ya. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, bisa hubungi WA yang ada di description di bawah video ini ya. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan secara detail ya. Itu oke. Saya rasa itu, kita ketemu dengan video saya yang lain Leo. Assalamualaikum dan bye.